wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dolamar dengan NIM M1A12008, Prodi Teknik Elektro dari Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarah Jambi Junaidi Tenur bahwa Masjid Agung Al-Falah berdiri di lahan bekas istana tanah pilihan dari Sultan Taha Saifuddin. Masjid Agung Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarah setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dengan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi anguskan kompleks istana tanah pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintah kepresidenan di area kemerdekaan sampai tahun 1970-an. Lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah digemukan tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafadal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu Tumbanan atau Nur Ahmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi tersejarah tersebut adalah mengacau pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunanya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas pembangunan masjid adalah 6.400 meter dengan ukuran 80 kali 80 dan mampu menampung 10.000 jemaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab iman tanpa merombak pada bentuk awal masjid dan mengganti bungkus yang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar yang menara yang menjulung keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton. Material betonnya terpilih beton bertulang. Bila dipandang sepintas, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid itu memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Ide perencanaan program pembangunan masjid Provinsi Jambi ini telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemerintah dan dari beberapa pimpinan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Jambi yang bertujuan untuk meningkat syiar Islam. Di samping akibat peningkatan jumlah penduduk juga untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Dari pendapat yang timbul untuk mencari berbagai solusi, termasuk lokasi, pendanaan dan sebagainya, maka tahun 1971 program pembangunan masjid provinsi ini
baru dapat dimulai pembangunan masjid dirakarsai oleh Abdurrahman Syauti, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ketika itu, dan dengan dukungan oleh sejumlah tokoh ulama, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat Jambi, sepakat akan mendirikan sebuah masjid Provinsi Jambi nantinya akan menjadi simbol kemusyawaratan masyarakat Jambi. Para tokoh tersebut adalah Profesor Syekh Haji Muhammad Wafdal, Haji Khatib Guzomain, Haji Sulaiman Abdullah, Haji Abdul Qadir Ibrahim, Haji Suman Mufi, Haji Nurdin Abdul Ghani, Haji Daud Haji Jadewi, Haji M. Yusuf Dahali, Haji M. Yudito, Haji Said Magwi, Haji Hasib Kalimuddin Syam, Haji Tajib Ghaffar, dan Haji Abdurrahman Syati, Haji Abdul Qadir Arifin, dan lain-lain. Usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi RM, Nur Atmadibrata, sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah Pilih Kesultanan Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan masjid Provinsi Jambi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintah Belanda, benteng Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda, lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Gapu. Selanjutnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menghubungkan Panglima Kodam II Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Usaha ini membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikan tanah tersebut kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dahulunya juga milik pemerintah Kerajaan Melayu Jambi.
Pada tanggal 29 September 1980, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian masjid yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang menelan dana keseluruhannya ketika itu berjumlah lebih kurang 743 juta ribu rupiah. Sejak saat itu, pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi resmi memiliki sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 26.860 meter atau lebih kurang 2,7 hektar. Luas bangunan masjid 80 kali 80 meter sama dengan 6.400 meter dengan daya tampung lebih kurang 10.000 orang jemaahnya. Baiklah, sekian dari saya Muhammad Zulhamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.